Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi inti, yaitu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy Allah. 1, 2, 3, 4, 5 kemarin sudah, kita akan selesaikan malam ini 6 dan 7. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, 2 orang laki-laki atau perempuan yang mencintai karena dasar Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan juga orang yang hatinya terpikat, terpaut, lengket dengan masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Kangen terus dengan masjid, kalau setiap keluar kangen. Yang kelima, laki-laki yang diajak untuk berzina oleh wanita yang cantik dan memiliki kedudukan yang tinggi dan berharta. Diajak untuk zina, kemudian laki-laki yang mengatakan, inni akhafullah, aku hanya takut kepada Allah, saya tidak akan berzina, saya tidak akan merusak kehormatan saya dan kesucian saya. Atau perempuan yang diajak zina oleh laki-laki, mungkin gara-gara persoalan utang atau yang lainnya, maka dia mempertahankan kehormatan kesuciannya, sama mengatakan ini akhafullah. Baik laki-laki perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki yang kaya, tampan, berharta, punya kedudukan, dia menjaga kesucian dan kehormatannya. Yang keenam, kata Nabi SAW adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Laki-laki yang dia ini gemar bersedekah, gemar berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ketika dia bersedekah, dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh tangan kanannya. Berdasarkan hadis ini, para jamaah Bapak Ibu, ini mengajarkan kepada kita, Islam mengajar kepada kita, setiap perbuatan itu didahulukan dengan yang kanan dulu. Makanya Imam Nawawi membuat bab, yaitu apa? Anjuran untuk mendahulukan yang kanan dulu. Taqaddama bil yamin fi kulli syai'. Mengutamakan yang kanan dulu dalam segala aktivitas. Pakai pakaian, pakai celana, berwudu, makan, minum, pakai sandal, bersisir, dan yang lainnya. Itu dianjurkan, diperintahkan untuk yang kanan dahulu, yamin. Disimal di yamin, kanan, kiri. Kalau hal-hal yang kurang baik untuk cebok, itu yang kiri. Makanya Allah menciptakan kedua tangan kita ini ada fungsinya. Bukan hanya untuk nulis saja, enggak. Tapi urusan-urusan yang sifatnya mubah, itu aja sampai dianjurkan yang kanan dulu. Makan, minum, pakai pakaian, pakai celana, pakai sandal, bersisir, itu kanan dulu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fitarojil watayumin, ya, watana uli fi kulli sya'nin amri. Nabi itu suka sekali setiap memakai apapun itu yang kanan dulu, suka sekali. Baik pakai sandal, pakai sepatu, ataupun pakai celana, ataupun pakai baju, bersisir, itu yang kanan dulu. Ini menunjukkan keutamaan. Jadi kalau ada yang makan, minum, pakai pakaian, pakai baju, kiri dulu, ini mengikuti setan. Angker Ustaz. Ya. Dalam hadis katakan seperti itu, la ta'kulu bisimal fa inna syaitan ya'kulu bisimal. Jangan makan minum dengan tangan kiri. Kalau makan minum dengan tangan kiri, setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Adab ini ya, insyaallah. Ketika orang bersedekah ini dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya, ini menunjukkan bahwa orang ini betul-betul menjaga supaya ibadah sedekahnya, infaknya itu betul-betul hanya Allah yang tahu. Dia tidak mau pamer, dia tidak mau riya, ya,
Riya itu supaya dilihat, dia tidak ujub. Apa ujub? Bangga. Jadi orang yang betul-betul menyembunyikan dalam bersedekah itu insya Allah dia akan terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Pamer, ujub, riya atau sum'ah, sehingga akan merusak hati dalam ikhlas dalam dia beribadah. Artinya harus sembunyi-sembunyi Ustaz. Iya, yang paling utama. Apakah boleh secara terang-terangan? Di waktu yang lain ketika orang bersedekah ketika terang-terangan boleh saja. Tapi dalam rangka untuk mendidik, mengajarkan, mencontohkan kepada orang-orang yang pelit dalam bersedekah. Bakhil, kikir dalam berinfak. Jadi ketika ditunjukkan sedekah ini berapa? 1 juta. Jadi orang-orang yang nggak mau sedekah ini biar dia malu. Boleh mendidik, membimbing, mencontohkan, tapi tetap hatinya harus ikhlas, menjaga hati. Adzan dulu, silakan kita lihat dulu. Maka ketika orang berinfak atau bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, kalau dia menjaga daripada hatinya agar tidak muncul ujub, pamer, riya dan yang lainnya, maka itu baik. Sebaliknya ketika dia bersedekah dalam rangka untuk memberikan contoh kepada orang lain, bagi mereka yang tidak mau bersedekah, mereka yang bakhil, gigir dengan hartanya, maka ini pun baik. Semua ada kebaikan. Pernah dijelaskan di dalam hadis dari Abu Hatim, 2 sahabat Nabi ini, senior, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini kebiasaan sedekahnya sembunyi-sembunyi. Ini kebiasaan Abu Bakar ini sembunyi-sembunyi kalau sedekah. Jadi tidak ada orang yang tahu. Ya, untuk menjaga, merahasiakan. Tapi sebaliknya Umar ini terbiasa bersedekah dengan terang-terangan. Kenapa? Jadi untuk bagaimana supaya menggerakkan hati orang-orang atau sahabat-sahabat yang lain agar ikut sedekah. Masya Allah. Maka ketika hal ini terjadi, turun ayat. Apa kata Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah? Kalau kita membuka surat yang kedua ayat 271. Allah SWT berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum." Ya, kafir ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dijelaskan di dalam ayat ini, jika engkau, kata Allah, menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Sebaliknya ketika engkau menyembunyikan sedekahmu yang engkau berikan kepada fakir dan miskin, maka itu pun lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kamu kerjakan itu, baik sedekah dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan Allah teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 271. Terang-terangan baik, disembunyikan lebih baik. Kalau takut nanti muncul di dalam hatinya riya, pamer, ujub dan sebagainya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan maka ini jelas. Ayatnya bagi orang yang dia gemar bersedekah berinfak dengan catatan dia harus bisa menjaga hatinya. Itu yang paling penting. Karena semua ibadah, bukan hanya sedekah saja, semua ibadah harus didasari ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Allah memerintahkan kepada orang yang ibadah kepada Allah harus mukhlis. Apa mukhlis? Harus membersihkan dirinya tulus, bersih dari segala apapun yang merusak, menodai niatnya. Terus bersih dalam rangka untuk membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi orang yang dia bersedekah atau berinfak, bukan hanya riya, penyakit riya, sifat yang ada dalam dirinya yang ini bisa merusak ibadah sedekah atau yang lain, ujub, pamer. Tapi ketika orang bersedekah, ngungkit. Apa ngungkit?
yang ngungkit-ngungkit, atau mencela orang yang diberinya. Sudah ngungkit-ngungkit dan mencela orang yang menerima sedekah. Kamu nggak terima kasih, dulu kamu tak bantu, tak ini, tak kan, itu diungkit-ungkit. Atau mencela yang memberi. Kamu itu nggak terima kasih. Nah, itu hati-hati, bahasa itu juga nggak boleh sebenarnya. Maka ini kena ayat Allah, hati-hati para jamaah Bapak Ibu. Kalau kita membuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali kalian ketika bersedekah kamu rusak. Kamu hancurkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit dan juga kamu memperolok-olok bagi orang yang kamu sedekahi. Mencelanya. Dengan tujuan apa? Riya, pamer atau tidak ikhlas. Menyombongkan diri di hadapan manusia. Ya. Disebarkan kepada yang lainnya. Ini si fulan dulu tak bantu ini, dulu ini si fulan tak beri ini, agar supaya dia itu dianggap orang yang dermawan. Nah, ini merusak daripada niat dia sedekah. Ini tandanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Imannya nggak benar ini. Jadi sedekah yang nggak benar ini karena berangkat dari iman yang nggak benar. Saya jelaskan tadi di atas. Perhatikan, karena imannya nggak benar, pasti amal ibadahnya nggak benar. Karena imannya sudah nggak benar. Itu. Jadi pada jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, itu gambarannya. Ada kisah ya. Pada zaman tabi'in, Ali bin Zainal Abidin atau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya dari sahabat yang mulia, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan oleh para ulama bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Ali bin Zainal Abidin ini kebiasaan malam hari jam 12 malam. Jam 12 malam ini orang-orang pada tidur semua. Dia mengangkat gandum, kadang daging, kadang gula, kadang yang lainnya. Maka ditaruh itu, gandum-gandum itu ditaruh di depan pintu orang-orang yang fakir miskin. Malam hari sedang enak tidur. Setiap pagi buka, Masya Allah, ada rezeki, Alhamdulillah. Jadi nggak tahu siapa yang memberikan. Ya, ini kebiasaan Ali bin Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Terus berlangsung lama seperti itu kebiasaannya. Mengangkat gandum, kemudian ditaruh, diletakkan di depan pintu-pintu orang-orang yang tidak mampu. Jadi setiap kali membuka pintu, di depan pintu selalu ada apa? Gandum, ada kurma, ada gula, ada daging, dan yang lainnya. Tapi nggak ngerti siapa yang memberikan. Suatu ketika ulama dan ahli ibadah ahli zuhud ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ketika dimandikan jenazah ini, jenazah si Ali bin Zainal Abidin ini, ketika dimandikan, maka di punggungnya ini ada bekas ya panggulan, jadi hitam. Ya. Jadi ngecap kalau orang bilang. Karena terus setiap hari seperti itu. Maka disebutkan bahwasanya, diceritakan ini kebiasaan setiap malam. Ini ada yang tahu ini kebiasaan dia, ulama ini, cucunya si sahabat ini, ternyata apa? Setiap malamnya kebiasaannya dia mensedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Luar biasa ya, ini ulama, seorang pemimpin juga. Sekarang bagaimana Bu Pak? Bisakah seperti itu? Seorang pemimpin ataupun tokoh dia bersedekah malam hari, nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang mengviralkan atau mengekspos. Jadi dia belusuan malam hari jam 12 malam. Belusuannya itu jam 12 malam ya. Ya, ngasih sembako. Jadi nggak ada yang nyoteng, nggak ada yang moto, nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Masya Allah, itu luar biasa. Itu pemimpin yang luar biasa seperti itu. Ulama yang luar biasa gitu. Tapi kalau sedekah, ya sedekah sembako, disyuting, diviralkan, oh ini, lah udah rusak ini. Bisa ini merusak daripada keikhlasannya. Yang subscribe banyak, yang like banyak,
yang nonton banyak. Nah, ini bahaya. Ya, para jamaah Bapak Ibu. Jauh dari tatanan nilai-nilai Islam itu jauh sekali.